Ya saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita yang meninggalkan dia. Amen. Saya katakan tadi juru minuman dalam kisah Yusuf di buku Kejadian melupakan Yusuf. Sudah jelas Yusuf bilang, ingatlah aku. Tapi dia tidak mau ingat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Amen. Saudara juga, Tuhan tidak melupakan saudara. Amin. Jika saudara seperti Yusuf mendapatkan pengalaman penjara, atau satu lagi di awal penderitaannya, pengalaman sumur. Tahu saudara, Yusuf dilempar ke dalam sumur. Walaupun sumur itu tidak berisi air, tidak ada pengalaman sumur yang menyenangkan. Kalau dia masuk ke dalam, nggak tahu entah di dalam ada ular, ada tikus. Alkitab tidak menuliskannya, tapi itu pasti tidak menyenangkan. Pasti tidak ada lampu, tidak ada meja, tidak ada kursi. Dia tidak bisa bersantai, dan dia nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa lagi ke bawah. Saya nggak tahu apakah suatu hari saudara akan mendapat pengalaman sumur juga. Saudara mau ke bawah, lebih bawah lagi pun nggak bisa. Artinya saudara mau bunuh diri pun nggak bisa, karena nggak boleh kata firman. Tapi saudara udah sampai di ujung, nggak ngerti lagi, nggak tahan lagi, tapi nggak bisa lagi ke bawah. Sudah paling dasar, pengalaman sumur, sangat menderita. Tapi satu perkara, saudara bisa melihat ke atas. Amin. Melihat kepada Tuhan. Haleluya. Berharap kepada Tuhan yang hidup. Berseru kepada nama Yesus. Allah berjanji mendengarkan seruan kita. Bagaimana dia mengangkat Yusuf, dia juga mengangkat saudara. Haleluya saudaraku. Dan itu menyadarkan kita bahwasanya memang hidup kita ini hanya perlu bergantung pada Tuhan. Amin. Bukan perlu bergantung pada apa kata sosmed, pada apa kata orang. Jangan pernah berharap pada manusia. Karena seperti juru minuman Firaun, mereka bisa melupakan saudara. Dan dalam hidup Yesus juga demikian. Hari ini apa yang mereka lakukan? Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, gitu kan? Berapa hari kemudian orang yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Nah itulah. Jadi kalau saudara menaruh pengharapan saudara pada orang-orang yang saudara layani, yang telah saudara tolong, oh hari ini iya anakku pun buat seperti nama bapak, nama ibu. Iya pertama kali membuat hoax mengenai kita. Jangan heran, saudara lihat ke atas, pandang pada Yesus, menyadarkan saudara bahwa hanya Yesus yang kasih hati, hanya Dia yang setia, dan hanya Dia yang selalu Tuhan. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Aku bawa anggur, kamulah caranya. Hanya di luar Yesus, bukan di luar uang, hanya di luar Yesus. Jadi jangan mau sampai di luar Yesus. Biar selalu di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Katakan amin. Sekali lagi amin. Dan yang terakhir malam ini, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria sebentar lagi. Yang kelima yang terakhir, penderitaan yang kita alami mempersiapkan hati kita untuk pelayanan. Tahu saudara, Yusuf, saya bacakan ayatnya ya, Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jadi ayat 6 mengatakan, di penjara yang sama, suatu hari masuk juru makanan dan juru minuman, lalu mukanya muram. Mereka nggak ada minta tolong, nggak ada cerita, hanya mukanya muram. Yusuf dengan sukarela menawarkan diri. Kenapa? Karena Yusuf sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Bahkan dia masuk penjara lebih dahulu tanpa kesalahan. Jadi dia tahu perasaan itu. Dia ngerti pada waktu mukanya muram, dia datang. Dia lebih sensitif. Hatinya lebih peka terhadap penderitaan orang tersebut. Amin. Kenapa? Karena dia memilih untuk mau dibentuk Tuhan. Tahu kan saudara? Kerap kali anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak mengalami penderitaan, langsung mendapatkan kedudukan yang tinggi atau jabatan yang membuat dia tenang, tidak begitu peduli dengan orang lain. Bagi mereka itu hanya angka, hanya gol. Ya, mereka tidak begitu peduli. Tetapi kalau saudara pernah mengalami penderitaan, saudara lebih sensitif akan itu. Bagi bapak itu saudara yang mungkin datang dari keluarga tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan merasakan sakitnya tubuh besar tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau kemudian menjadi kepala sidang, masuk seorang anak muda atau seorang anak gadis, altar call, nangis, lalu kemudian setelah ibadah ditanya, apa ceritanya, apa latar belakangnya, lalu dikatakan persis seperti hidup saudara, tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Saya yakin dengan segera saudara mengepakkan sayap saudara untuk melindungi dia. Karena ada satu bond yang khusus, satu hubungan yang khusus. Sudah mengerti penderitaan. Amin. Kebanyakan orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani untuk melayani pemakai narkoba adalah tadinya bekas narkoba. Amin. Sudah mengerti? Mengerti. Orang-orang yang dibesarkan di panti lalu kemudian berhasil
Biasanya ada orang-orang yang kelak setelah berhasil menolong lagi anak-anak panti. Penderitaan yang dia alami mempersiapkan dia untuk pelayanan. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat berkat Tuhan. Kalau seorang yang pernah divonis kanker dan dikatakan tidak ada bisa jaminan untuk hidup, hanya sekian puluh persen. Lalu dilaluilah semua pengobatan medis disertai dengan iman. Rambutnya habis, alis mata pun habis, tubuh menjadi kurus, makan tidak bisa, sebegini, tapi dilalui semua, lalu akhirnya sembuh. Dan kemudian ketika diperiksa dikatakan cancer free. Itu biasanya orang-orang dari jarak 100 meter pun sudah tahu mana penyakit kanker. Punya hati yang khusus untuk mereka. Kalau dia mau dibantu Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan takut dengan penderitaan jenis apapun. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan punya jalannya masing-masing untuk membawa kita, saudara. Amin. Mari kita mau. Amin. Dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Biar kita terus bertumbuh. Amin. Baik, berkenan dan sempurna. Amin. Haleluya. Amin.